Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik ada di sebuah kafe, yaitu tepatnya di Kafe Sensasi, dalam rangka meliput kegiatan konsolidasi dan silaturahmi dan konsolidasi DPD Partai Gelora Kabupaten Jember hari ini Minggu 17 September 2023. Semuanya menangkan pria wanita muda pilih Gelora, gelombang rakyat anak Indonesia segala jaya. Partai Gelora Indonesia, kamu Gelora, kamu Gelora, kita semua Partai Gelora yang nomor 7. Partai Gelora yang nomor 7, warna yang biru. Partai Gelora yang nomor 7. Riak-riak gitu ya, dalam hal politik itu sangat wajar sekali gitu ya. Jadi untuk bisa bersatu satu pikiran, satu kata itu memang sulit ya, sulit sekali. Akan tetapi jalan ini telah ditempuh secara terjal oleh Pak Ketua. Syukur alhamdulillah Pak Ketua hari ini ya hadir, sehat ya, tetap memberikan support pada kita dalam rangka membesarkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Jember. Selamat siang dan selamat datang Gus Miftah. Gus, mungkin Gus. Aman? Aman, berkata. Woi. Nah, saya kan memang sukanya gini. Sini Pak, sini duduk sini. Oh, dari Peloso. Iya. Iya. Mana maju ya? Enggak apa-apa. Pak Kordapil sini. Sini depan sini. Sehat ya? Alhamdulillah sih. Aman dah. Hah? Istri kalau 5 gini. Bagus. Sini Kak, sini Kak. Siap. Oh iya, acaranya ngopi nyantai aja. Ah. Dilanjut, Gus. Monggo silakan. Dilanjut ya. Terima kasih yang saya hormati dan saya kagumi saat hati Gus Miftah dan beliau Pak Yai sebagai Kordapil 3. Ya. Selamat datang di acara pembubaran Partai Gelora Jember. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian melanjutkan. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, ya, bahwa dunia politik itu selalu ada riak-riak, selalu ada gelombang-gelombang pasang surut gitu ya. Yang sangat wajar sekali ada riak-riak. Karena apa? Di setiap kepala kita, pikiran kita itu berbeda-beda. Sulit sekali ya untuk menjadi satu visi. Kalau kepentingannya pribadi, kan begitu. Tetapi kalau kita melihat kepentingan yang besar ya, sesuai dengan komitmen dan konsekuensi kita untuk mengesampingkan pribadi, maka saya yakin hari ini ya, dengan begitu Pak Ketua mengundang untuk konsolidasi, seluruh kekuatan dan potensi yang ada di Jember akan hadir di sini. Akan tetapi ini belum tersambungkan, kan itu ya, tersambungkan. Insya Allah dengan hadirnya yang kita hormati, yang kita taati, Gus Miftah ya, sebagai DPD, kemudian Sekjen, kan gitu. Hari ini ya, dan seterusnya kelompok-kelompok atau bagian-bagian yang tidak bersatu pada kesempatan ini, aku yakin ya, saya jamin, aku yakin akan bersatu bersama kita lagi. Ya. Dan itu, saya katakan begitu. Kenapa? Saya kemarin sama Haji Dopi ceritakan, Mas, tolong dong gerbongnya dibawa. Tapi gerbong apa? Apa gerbong kereta apa gimana gitu? Ternyata saya sudah dipisahkan gitu ya. Sudah dipisahkan bahwa saya punya gerbong sendiri. Gitu.
Demi Tuhan saya tidak punya gerbong. Saya katakan, kenapa? Karena masuknya saya di Partai Gelora adalah sebuah keikhlasan, bukan paksaan, gitu loh. Bukan target saya harus duduk di sana, bukan. Tetapi semata-mata karena banyak teman-teman yang bergabung di sini, saya dengan senang hati masuk di sini. Urusan caleg, ya. Urusan duduk di provinsi, urusan duduk di mana, itu takdir Allah yang menentukan. Betul ya? Maka hari ini, ya, jangan lagi ada kalimat caleg yang disukai, caleg yang tidak disukai. Jangan ada lagi. Partai target kita adalah bagaimana eksistensi partai itu ada, maka dukunglah teman-teman yang punya potensi untuk duduk di lembaga legislatif DPR. Karena dengan adanya teman kita yang duduk DPR, di situ menunjukkan bahwa partai kita ada. Kamu Gelora, kita semua Partai Gelora. Yang nomor 7 warnanya biru, Partai Gelora yang nomor 7. Pintu masuk yang akan membuat sampean akan terus lanjut berjalan menatap masa depan, yang pertama kali akan digoda oleh setan itu keyakinan. Delok partai liya wis mlaku rono, wis mlaku rene, balihone akeh. Itu yang pertama kali digoda mesti keyakinan. Melihat iki kok caleg sing ketoke ana ning gone Jember iki, masyaallah Ustadz Afin, kiri lah bahasa kita lah ya. Bahasa agamanya bagus, Ustadz Afin. Ya. Tapi bahasa kita yang kita kenal ya kiri lah. Tetapi yakinlah, yang akan bisa membuat satu perubahan secara vertikal itu, keyakinan saya hanya satu, politik. Tidak ada perubahan yang sifatnya itu vertikal kecuali dari jalur asiasa, dari jalur politik. Karena Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, dalam kitab mukaddimahnya itu menyampaikan dakwah paling efektif untuk melakukan banyak perubahan itu adalah jalur kekuasaan. Karenanya di Gelora kita tidak akan oposan. Gelora akan selalu ada di kisaran kekuasaan agar kekuasaan itu ada di tangan kita. Sepakat? Mosok tak delok sing ngono cuma Golkar tok. Gelora ngono terus. Ya. Supaya kemenangan itu dekat. Dan ini saya sampaikan di forum resmi, di di video. Jadi kita akan terus ada di jalur kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu pelipat ganda. Kalau dipegang orang-orang yang tidak benar, dia akan jadi pelipat ganda ketidakbenaran. Tapi kalau yang megang ini orang-orang yang baik, dan kita insya Allah semuanya ini adalah bagian dari orang-orang yang terus dalam kebaikan, ini juga akan jadi pelipat ganda kebaikan. Maka keyakinan yang kuat itu kalau niatmu benar. Tadi sekilas saya dengar Mas Pandu nyampaikan bahwa niat kita ini di Gelora betul-betul sebagai bentuk perjuangan. Dan itu harus dipegang. Tata niat itu. Engkau nek niatmu terp, itu pasti sampean punya keyakinan tinggi. Lelah pasti. Capek yo. Budarene mulai yo ora nek sing nyangoni. Wis rugi bensin, rugi waktu, ya nek mangan dibayari sampai provinsi lah ya. Mosok terus sekume sing bayar. Jadi ini harus sampai terus pegang niat yang baik itu supaya keyakinanmu aman. Kelelahan itu kalau sampai dalam kondisi puncak kelelahan, tetapi engkau tidak terbebani malah senang, yakinlah engkau dalam satu perjuangan yang tepat. Tak ulangi. Kalau Anda berjalan lalu merasakan kelelahan, tetapi dengan kelelahan itu tidak ada beban, malah membuat kita senang, maka sesungguhnya engkau ada dalam perjuangan yang tepat. Belajar sama Pak Dewan ini. Anggota Dewan bro, 3 periode, deglek, lungguh, dadi maneh. Malah gawe soro awake, mundur, mlebu ning Gelora. Kasih tepuk tangan. Salam Gelora. Semangat Gelora. Semangat Indonesia. Ini kalau bukan orang yang punya keyakinan, nggak akan melakukan. Wes jelas-jelas. Mungkin mau mari dicek tagihan cicilan ning Bank Jatim ya orang leren. Kan hilang itu.
pasti lelah. Belum mundur aja waktu itu sudah saya panggil, saya minta tolong Kak, jadi Kordapil. Tugasku apa? Mestekno setiap kabupaten menang. Kabupaten menang oleh kursi, provinsi oleh kursi, pusat oleh kursi. Menang, temenan Ibu. Lah temenan. Terus piye? Supporte piro? Ya urusanmu. Kok awakmu Kordapil wani kok. Tetapi coba lihat, apa ada wajah susahnya? Ini tadi bisikin, saya mau cari istri lagi katanya. Nah, ini kan bukti kebahagiaan. Karena memang seringkali wanita itu membuat giroh kita muncul. Karena akhirnya dulu bagian ini lebih sumringah, ini sepet mana. Jadi ini yang harus terus kita pupuk. Lelah yang sampean terus bisa tersenyum, itu berarti sampean ada perjuangan yang tepat. Tapi nek kowe lelah mulai grundel, nek wis mulai grundel, mulai ngerasani Kordapile, ngerasani caleg provinsine, ngerasani ketua DPD ne, lah iki kowe perlu lungguh istighfar dhisik. Pikir dulu. Ya, duduk tenang dulu. Pasti ada niatan yang tidak kuat. Ya, nah ini harus. Kenapa? Karena syarat kedua untuk kita menang setelah keyakinan itu adalah soliditas. Dalam konteks soliditas, yang akan membuat kita hebat itu, akan solid itu, akan betul-betul bersatu, itu muaranya adalah komunikasi. Saya ulang. Sampai pengen solid, engkau tanggal 5 atau tanggal 6 Oktober atau tanggal 4, antara tanggal 4 sampai 6 Oktober kita ketemu lagi. Saya pengen 31 DPC, 25 caleg hadir semua. Siap? Siap? Tunjukkan soliditas itu. Dan ini tolong dikasih catatan bold ya. Jadi underline-nya yang kuat Mas Tulus selaku ketua DPD. Buka komunikasi. Karena untuk bisa solid itu komunikasinya harus kuat. Ojo ditutup. Di WA gak bales, di telepon gak wani ngangkat. Itu namanya menutup jalur komunikasi. Karena itulah kenapa politik ini, demokrasi ini mainannya orang dewasa. Wong sing ora iso baperan. Kenapa? Karena luasnya hati, karena rendahnya hati kita. Nek sampean gelem buka hati, jembar dodone istilah wong Jawa. Nek sampean jembar dodone, komunikasi itu akan terus terbuka. Silaturahim akhirnya terjalin. Tapi sekali komunikasi itu sampean tutup, ya selesai. Nggak akan ada yang namanya soliditas. Nah masalahnya dalam komunikasi itu yang tertinggi adalah permakluman. Taulah. Akar dari komunikasi itu permakluman. Permaklumannya harus tinggi. Sing mbok delok aja kekurangan. Kowe nek delok kekurangane Mas Panca, ora sida solid, ora sida komunikasi. Nek delok kekurangane Mas Pandu, ora sida solid, ora sida komunikasi. Termasuk dengan Pak Tulus. Nek ora ana permakluman, sing mbok delok cuma salah tok ae. Gak akan pernah bisa komunikasi, gak akan pernah bisa solid. Inilah yang kemudian kita sebut prinsip dasar di Gelora itu adalah kolaboratif. Permaklumannya yang tinggi. Iki menungso. Wis arep sesuk budal pesen kaos. Anak wae bayar SPP. Ora sida pesen kaos. Sama. Maka Anda juga harus mengembalikan kepada diri kita. Nek kadang aku konsolidasi budal itu ngarepno uang pengganti 50.000. Kan sampean lho kudu mikir. Lah sing bayari 50.000 iku apa ya ora duwe kerepotan? Apa ya gak duwe hal-hal yang juga harus segera diselesaikan. Semuanya prioritas. Maka dalam konteks kolaborasi, ojo ono sing ditabrakno, tapi bagaimana kemudian kita mengambil semuanya, menjalankan semuanya. Ini ya, ono Mas Hadi, ono teman-teman ini.
Ini Masya Allah, kawit tahun 2019 kenal aku. Paling seneng ketemu aku, makanya kelaupan mau ki weruh ya. Aku sapal ya. Soalnya aku paling enteng. Saya dulu itu sudah mengazamkan berangkat dari Jember Lumajang. Itu sampai konco-konco kira trimo, dari surat resmi dikirim oleh DPW. Lalu dapil yang lain yo podo. Kabeh njaluk wis karep mulai. Akhirnya saya memutuskan tidak mengambil dapil yang membuat surat ke DPW. Karena ada 3 dapil waktu itu. Saya malah memilih kembali pulang ke rumah. Dapil saya di Ponorogo. Sekitar 3 bulan yang lalu, ketum telepon. Udah. Apakah memungkinkan? Siap Pak Ketum. Sampean pindah dapil. Di mana? Di DPR RI. Aku menanya, ini keputusan atau diskusi? Diskusi. Kalau diskusi, berarti saya boleh punya pendapat. Tapi kalau keputusan, oke, saya akan ikut karena saya yakin pimpinan kalau sudah ngarahkan konsekuensinya disiapkan. Kan lumayan. Nah, setelah diskusi keputusan saya tetap bertahan di dapil saya sekarang, dapil 9 provinsi. Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Maka tolong yang punya saudara di daerah sana di WA ya, kirimkan foto saya. Jadi ini biasa, kita sama-sama pengen gelora besar, khususnya se-Jawa Timur. Jadi lintas dapil dan sebagainya itu malah harus dilakukan. Kamu gelora, kita semua partai gelora. Yang nomor 7 warnanya biru, partai gelora yang nomor 7. Terima kasih tadi sudah cukup gamblang, luas, Gus Misbah menyampaikan mudah dimengerti, tinggal bagaimana mengaplikasikan ke lapangan. Kuncinya mengaplikasikan ke lapangan. Sebaik apapun yang disampaikan, ketika panjenengan semua tidak mencerna dan mempraktekkan di aplikasi lapangan, ya tinggal teori, Mbak. Tinggal teori. Yang pertama, sangat singkat, tidak terlalu banyak memberikan penjelasan. Mungkin saya perlu cerita dulu. Awal saya mencalonkan diri di PKS dulu ya, tahun 2009. Waktu itu saya habis kolek dari dunia usaha, tidak punya modal apa-apa. Waktu itu ini ada saksi hidup, bapaknya beliau DKI ini putranya Pak Budi, Dewan pertama di Bondowoso yang sekarang sudah 5 periode dari PKS itu, ini putranya. Waktu itu saya bangkrut total, selain kolek dari bisnis, saya kena tipu urusan politik. Waktu itu membantu pilkada, keuangan saya habis, perusahaan tutup, gulung tikar semua. Singkat cerita, saya mengisi visa untuk berangkat ke Saudi dan ke Singapura. Itu singkat ceritanya. Jadi 2009 itu saya sudah punya visa, Pak. Visa untuk menjadi tenaga kerja Saudi Arabia, TKI, terus ke Singapura tujuannya. Sudah mau berangkat. Didatangi bapaknya beliau itu, saya sudah didaftarkan menjadi caleg PKS. Saya hanya tanya waktu itu, daftarnya berapa? Tidak ada. Kok bisa? Singkat cerita, saya caleg, Pak. Tahun 2009 itu saya caleg di PKS. Waktu itu nomor saya 3. Di atas saya ini mantan kepala dinas peternakan Bondowoso yang uangnya dan modalnya unlimited. Nah, betul. Almarhum Allah maghfirlah Pak Kunirat namanya, mantan kepala dinas, itu caleg PKS nomor 2 di dapil saya. Nomor 1-nya itu ada kader. Nah, saya orang Bayu yang dicalekkan bukan hanya rupiah saya dapat uang. Betul. Dan mau ngurusin SKCK, mau ngurusin ijazah aja. Waktu itu saya beliau di Paiton sudah kurang lebih 14 tahun ijazah saya tidak saya urusi karena saya nggak SPP. Sampai bayangkan. Dicalekkan dengan modal betul, sepeda motor tidak punya, jangankan modal, sepeda motor tidak punya. Waktu itu saya anak baru masuk SD kelas 2, nyanguni anak Rp1.000 itu tidak bisa. Posisi itu saya dicalekkan. Tadi ilmu teori yang disampaikan Gus Misbah, satu kunci, keyakinan itu. Ketika saya yakin betul bahwa saya jadi, itu ada indikator dan variabel-variabel yang akan mendukung kita untuk bergerak yakin. Kuncinya satu sebenarnya. Ini tugasnya di sini. Bapak Ibu itu ini kan menghadapi perang, kan menghadapi perang. Orang mau perang itu harus tahu peta, Pak. Harus tahu peta. Di mana wilayah yang harus saya masuki,
Di mana wilayah yang harus saya lempari senjata, itu petanya harus jelas. Apa peta kalau dalam politik seperti ini? Pahamin tidak sampai tahu satu, jumlah TPS sekabupaten, jumlah TPS sebanten, itu harus apa? Itu kunci utama itu. Kesatuan jumlah TPS-nya berapa? Berapa ya? Ini sudah menunjukkan keyakinan yang sudah tidak ada di dana kita. Itu kunci pertama. Kunci yang kedua adalah data pemilu sebelumnya, Pak. Apakah DPD Jember sudah memberikan itu kepada seluruh caleg? Contoh di Jember Dapil 1 kota, perolehan 2019 seluruh partai politik itu dapat berapa? Bapak harus tahu. Untuk apa mengetahui? Katakanlah di Dapil 1 itu jatahnya berapa kursi? 7 kursi. Bapak itu harus ngitung data di kursi ke-6 sama kursi ke-7. Kita sadar diri, partai baru yang tadi disampaikan calegnya masih kelihatan yuk kiri-kiri kan seperti itu loh. Tapi bagaimana kita dapat kursi efisien? Saya tahun 2009, tetangga saya itu satu desa ada yang dapat 2.700 tidak jadi, ada yang dapat 1.600 tidak jadi, ada yang 1.700, 1.500 tidak jadi, saya dapat 1.100 jadi. Saya bayangkan. Dari mana? Peta harus kita ketahui. Lah, bagaimana untuk mengetahui peta? Tugasnya DPD untuk memperoleh data tahun 2019. Dari data tahun 2019 itu pasti ada sudah pembagian kursinya. Yang terakhir, sampean sudah tahu cara itu. Kursi yang didapat itu kayak apa? Kita tahu. Sistem santet belum diajari dari ini. Ini harus dipahami, Pak. Jadi harus dipahami, sistem santet itu suara yang sah itu dibagi 1, 3, 5, 7. Ini harus dipahami betul. Nah kalau sampai cara itu nggak bisa, peta ada punya gitu. Terus kira-kira itu mau kemana? Kira-kira kan seperti itu. Jadi tugasnya DPD mencarikan data hasil 2019 sebagai referensi awal. Yang kedua, cara hitung para caleg itu harus ada. Untuk aplikasi ke bawah, ya dibagi, Pak. Berbagi. Nomor 1 itu petanya kemana? Nah, untuk melihatkan peta ini harus menjadi kunci juga. Ketika sampai melihat, jangan takut dulu, jangan takut informasi bahwa di daerah A desa ini basis PKB, bohong. Jangan takut, Pak, karena tidak ada. Saya pakai konsep di rumah itu, tidak ada anggota dewan memberikan program kepada wilayahnya itu cukup setiap kakak, itu tidak ada, kecuali saya di Bondowoso. Paling programnya jalan, programnya kelompok tani. Yang tidak dapat dari kelompok tani itu yang kecewa, itu harus sampai diperlihatkan. Nah, hasil survei nasional 58% pemilih yang pernah ikut pemilu itu rata-rata kecewa kehadiran partai baru ditunggu. Di sini Gelora punya peluang. Mohon maaf, saya masih di PKS di Bondowoso mencari pengurus dan struktur di dapil 2 tahun mau dapat DPC 3 itu belum. Saya di Gelora, Pak, nyari 1 bulan dari pengurus DPC sampai PAC itu sampai kelas yang paling bawah tim, daftarnya sampai saya akhir itu. Saya grade yang daftar luar biasa. Nah, potensi ini yang harus dimanfaatkan. 58% ini pemilih di antara umur 40 sampai ke atas ini merasa kecewa. Kenapa? Dia pindah partai A 1 tahun pemilu 2008, dia kecewa. 2014 dia pindah lagi, kecewa lagi. Tahun 2019 ikut lagi, kecewa lagi. Ini potensi yang bisa kita ambil. Kekecewaan itu. Terus yang kedua, orang yang memilih umur 30, 25 sampai 35. Ini orang yang gampang memilih. Mau kemana ini, Mas? Masih berpikir-pikir. Partai baru ditunggu. Narasi kita dengan Gelora berikan keyakinan kepada mereka, insya Allah lebih mudah dengan kita. Yang paling terakhir, itu pemilih yang goncang jiwanya untuk masa depannya yang tidak jelas. Pemuda-pemuda. Itu gampang mereka itu. Ikut partai ini, wis koyo iku. Orang yang pernah ikut sudah pernah dikecewakan. Kesempatan Gelora sebagai partai baru masuk masih belum bisa dilihat celahnya di mana di Gelora ini. Nah, cuman tinggal bagaimana kita pandai mengolah. Jadi pemetaan harus jelas. Pemetaan yang paling harus jelas. Harus minim.
Hari ini Lukman Republik ada di sebuah kafe, yaitu tepatnya di Kafe Sensasi, dalam rangka meliput kegiatan konsolidasi dan silaturahmi dan konsolidasi DPD Partai Gelora Kabupaten Jember hari ini Minggu 17 September 2023. Dan pada siang hari ini saya bersama Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Jember, yaitu Bapak Tulus Madiono SPD. Apa sih Bang target dari acara pada siang hari ini, acara silaturahmi dan konsolidasi DPD Partai Gelora Kabupaten Jember? Apa target? Nah, target kita mulai mengkonsolidasikan kekuatan kita. Jadi kekuatan kita ini sudah harus fit betul, karena sebentar lagi kita sudah penetapan data calon tetap untuk DPD Partai Gelora Jember caleg-calegnya, sehingga saat ini waktu yang tepat untuk mengadakan silaturahim, mengadakan konsolidasi baik dengan kecamatan maupun dengan para bacalek kita. Begitu. Dan hari ini merupakan sebuah silaturahmi spesial, Pak, karena dihadiri oleh dari DPP kelihatannya ya. Betul. Dari DPP Gus Misbah. Gus Misbah dari DPW. Nah, dari DPW ya. Dari DPW. Dan juga dari Bondowoso. Dari Bondowoso, Gus Fatur ya. Yang telah bercerita panjang lebar tentang bagaimana sebuah perjuangan. Siap. Untuk Jember sendiri, dengan konstelasi persaingan ya dengan partai-partai besar, seberapa optimis Partai Gelora untuk mendapatkan kursi dan berapa target Partai Gelora? Betul. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari potensi bacalek kita cukup luar biasa. Kemudian seperti yang diceritakan Gus Fatur, kita memang kita ada kendala di sisi finansial untuk para bacalek kita. Jadi para bacalek kita ini termasuk caleg yang fakir begitu. Tetapi kita punya semangat dan kita lihat para DPC kita sangat antusias. Jadi mereka seperti sudah mulai terpolarisasi dengan kekuatan-kekuatan dukungan para bacalek kita, yang ini ikut ini, yang ini ikut ini, sehingga mereka sudah mulai menata sistem tandem itu dengan sendirinya. Jadi itulah yang merupakan motivasi bagi saya sebagai ketua DPD, bahwa itulah kunci kemenangan kita nanti. Pergerakan kita justru dari bawah, dari akar rumput, dari para relawan kita, dari para simpatisan kita, sehingga ini mengkerucut sampai ke bacalek, sampai ke pengurusnya, sehingga sekarang ini pengurus-pengurus Partai Gelora ini sudah mulai solid begitu. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh Gus Fatur dari Bondowoso tadi itu sebuah inspirasi yang sangat menarik, bagaimana perjuangannya Gus Fatur dari tidak punya apa-apa, bahkan waktu pencalekan hanya naik sepeda gitu, itu betul sebuah inspirasi. Jadi intinya kunci utama adalah sebuah kepercayaan gitu ya. Betul. Kepercayaan Betul. mengalahkan dari modal-modal materi. Iya, gitu ya. iya betul. Jadi kunci pertama adalah keyakinan. Keyakinan. Iya, jadi keyakinan ini harus betul-betul kuat dari para bacalek itu, sehingga dengan keyakinan ini nanti bisa menggerakkan potensinya. Ya, sehingga dia tanpa disadari datang pertolongan dari atas yang namanya depengan pusat tadi, ya, depengan pusat tadi. Sehingga tanpa disadari ternyata ketika orang itu merasa yakin dan dia yakin bahwa dia nanti akan bergerak sesuai dengan hati nuraninya, masyarakat ini juga akan bersambung. Dan yang istilahnya Gus Misbah tadi, depengan pusat itu muncul dengan sendirinya kalau dibangun dengan hati yang ikhlas. Jadi kedatangan dari Bondowoso Gus Fatur itu sangat bermanfaat sekali untuk menggenjot motivasi dari para caleg-caleg ya. Betul, betul. Termasuk kita itu sebenarnya termasuk semua Gelora ini caleg yang fakir, caleg yang fakir. Tetapi kita tadi ternyata ketika calegnya fakir, ternyata di bawah itu sangat kaya untuk memenangkan para bacaleknya ini. Ini yang membuat keyakinan kita itu semakin semakin bergelora begitu. Sehingga mau nggak mau ya kita akan membiayai kita sendiri, sehingga nanti juga akan termasuk bagaimana cara kita mendapatkan saksi, bagaimana pengelolaan di area ya, di cover area kita nanti akan kita rapatkan lebih jauh dengan para bacalek kita, supaya Gelora ini paling enggak sesuai dengan target kita adalah 7 kursi itu bisa tercapai. Makanya nanti akan kita terus konsolidasi dengan para bacalek kita, dengan para relawan kita untuk mencapai yang namanya 7 kursi tadi. Begitu. Ya, saudara-saudara, kebetulan beliaunya Bapak Tulus Madiono, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Jember, juga sebagai calon legislatif Dapil 1 nomor urut 1. Apa pesan-pesan untuk masyarakat? Insya Allah, jadi dulur-dulur semua, jadi insya Allah saya akan
berangkat walaupun dengan segala keterbatasan, saya akan mencoba ya mengakomodasi kepentingan masyarakat sehingga nanti di dapil saya itu ada perubahan bagi rakyat, paling tidak rakyat yang bawah ini harus terperhatikan. Kalau yang dulu biasanya yang terperhatikan itu para tim suksesnya. Jadi ketika saya nanti menjadi anggota dewan nanti akan berubah. Insya Allah saya akan turun secara langsung begitu. Oke ya. Terima kasih kesempatannya Pak ya. Demikian wawancara Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis.id bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember yang juga sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Jember, Bapak Tulus Madiono. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Salam Gelora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.